Selamat datang kembali di channel YouTubeku dengan saya Elizabeth. Hari ini saya ingin share pengalaman ada ibu yang melahirkan yang masuk rumah sakit. Kebanyakan masih banyak yang datang ingin melahirkan tapi tidak dilengkapi dengan semua perlengkapan yang seharusnya dibawa saat melahirkan. Jadi ini karena ada pengalaman yang lucu di ruangan. Kebetulan ada yang datang melahirkan, terus begitu selesai melahirkan, untuk ibunya sendiri tidak ada kain sama sekali. Terpaksa kami harus meminta suaminya untuk melepas bajunya. Untuk apa? Untuk bisa dipakaikan kepada ibunya sebagai pengganti kain atau sarung, karena memang keluarga dari rumah tidak ada persiapan apa-apa. Jadi ini ada yang perlu saya share, yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu muda yang mungkin pada saat ini sedang menunggu untuk proses persalinan. Mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan atau 1-2 hari ini yang sedang dalam persiapan. Ada yang perlu saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu dibawa waktu ke rumah sakit. Jadi bukan sekedar persiapan fisik mentalnya saja, tetapi ada persiapan-persiapan lain seperti perlengkapan ibu sendiri untuk melahirkan, begitu juga untuk perlengkapan bayinya. Jadi ada 3 hal yang paling penting yang kadang kelupaan. Jadi sudah sampai di rumah sakit, tapi begitu ditanya, diminta, sering menyampaikan bahwa lupa. Tapi sebenarnya saya mau sampaikan bahwa ini hal-hal yang penting yang tidak boleh terlupakan. Yang pertama, 1, BPJS atau KIS. Karena BPJS dan KIS ini kita biasa sampaikan bahwa ini menjadi hal yang penting kalau memang ibu atau keluarga ini ke rumah sakit untuk melahirkan dengan jaminan BPJS atau KIS. Karena ini kita ibaratkan seperti ini uang, ini BPJS atau KIS. Terus yang kedua, KTP. Jadi KTP ini bagi ibu-ibu yang memang sudah seharusnya, jadi sudah dalam usia reproduksi, yaitu usia yang pantas untuk melahirkan. Otomatis KTP ini menjadi hal yang sangat penting sebagai identitas. Jadi itu yang kedua, KTP atau kartu keluarga bagi ibu-ibu yang masih usia di bawah 17 tahun, yaitu rentang usia 14 sampai 20 itu. Tapi yang 20 ke atas itu kan sudah ada BPJS. Tapi yang 17 tahun ke bawah yang belum punya KTP sama sekali. Jadi yang rentang usia 14 sampai 17, walaupun di sini saya sebut 4 sampai 17, tapi ternyata masih ada yang melahirkan di usia 13 tahun. Jadi yang ibu-ibu yang memang dalam usia yang seperti ini, yang 13, 14, 15, 16, 17 yang belum punya KTP, diwajibkan membawa kartu keluarga, yang mana ini juga sebagai identitas. Karena walaupun usianya masih di bawah yang usia yang seharusnya yang belum layak ini, tapi karena sudah melahirkan, jadi dia harus membawa identitas, yaitu kartu keluarga. Terus yang ketiga, rujukan. Jadi rujukan ini juga menjadi penting kalau memang ibu-ibu atau yang mau melahirkan ini datang ke rumah sakit dari puskesmas dirujuk, atau mungkin dari dokter, atau bahkan dari rumah sakit lain. Jadi ingat bahwa rujukan itu menjadi wajib. Kadang ada yang memang dirujuk dari rumah sakit lain ataupun dari dokter, sering rujukan ini tidak dikasih, atau biasanya rujukan ini disimpan sampai terjadi sesuatu hal kalau ditanya bahwa rujukan ini memang ada, tapi keluarga kadang lalai dan tidak bawa rujukan.
Nah, ini yang menjadi hal yang penting, 3 poin penting yang perlu dibawa di saat persiapan hendak ke rumah sakit. Terus yang kedua yaitu perlengkapan pakaian untuk ibu sendiri. Jadi minimal harus ada pakaian yang dibawa, yaitu 1 kain minimal 3 atau 4, terus softtek bila perlu. Mungkin ini kedengaran lucu, tapi ini bukan hal yang lucu karena memang ini wajib dibawa, atau pampers. Terus celana dalam kalau perlu, karena biasanya kita sudah menggunakan pampers, kita tidak menggunakan celana dalam. Terus tisu basah, enderpad ini sebagai pengalas untuk ganti kain, dimana kalau sudah pica air ketuban atau air lendir basah itu, ibu yang pakai kain itu kan, kalau kita alaskan pampers, alaskan enderpad, itu rembesan itu yang basah itu tidak sampai di kainnya, jadi dia akan lebih menghemat kain. Jadi mungkin dia cuma bawa kain 2, bisa dengan enderpad ini kita bisa menghemat ini kain. Jadi itu enderpad, tisu basah, tisu kering, gurita atau korset. Jadi ini perlengkapan yang perlu dibawa oleh ibu. Jangan lupa baju minimal 2 atau 3, karena kalau sudah gerah ya tidak mungkin pakaiannya tidak diganti. Jadi itu yang perlu diingat di bawah. Terus yang ketiga itu pakaian untuk bayi. Jadi jangan lupa bahwa pakaian bayi ini menjadi penting, karena kebanyakan begitu sudah sampai di rumah sakit, bayinya sudah lahir, ini tidak ada pakaian bayi sama sekali. Yang kebanyakan itu akhirnya kami membungkus saja dengan enderpad sambil menunggu. Kalau bayi dalam keadaan sehat-sehat saja, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau bayi dalam keadaan mungkin karena kedinginan, terus dengan risiko-risiko lain, itu otomatis yang pakaian-pakaian ini yang seharusnya itu dibawa, kadang ini kelupaan. Jadi kadang ibu-ibu ke rumah sakit, seperti halnya mau ke kamar mandi, yang masuk ke kamar mandi terus keluar, jadi tidak perlu membawa apa-apa. Tapi ini diingat bahwa ini ke rumah sakit untuk melahirkan. Jadi sebelum hal-hal itu tolong dipersiapkan. Jadi tadi pakaian bayi, kain bedong minimal setengah lusin ataupun 1 lusin. Pampers bayi, kenapa saya sebut pampers bayi? Karena kalau sudah ada pampers bayi bisa mengurangi kain bedong itu. Karena biasanya kalau biasa bayi kencing, kalau pakai pampers kan tidak tembus basah di kainnya nih. Jadi kainnya itu minimal mungkin bisa diganti cuma 2 kali karena masih kering. Jadi mengurangi pemakaian kain atau bedong. Terus pakaian bayinya sendiri, ada baju, terus ada kain yang tali 2 itu yang kita biasa pakai untuk mengganti celana itu. Terus topi bayi, sarung tangan, sarung kaki, terus tisu basah perlu karena itu untuk membersihkan itu kalau bayinya buang air besar. Karena dulu biasanya kita menggunakan kapas cebok tapi karena ini sudah perkembangan zaman, sudah ada tisu, kita menggunakan tisu. Jadi itu yang perlu disiapkan. Jadi hal-hal yang mungkin kelihatan sepele, tapi ini menjadi penting karena kadang terlupakan. Jadi saya perlu sampaikan untuk ibu-ibu bahwa kalau ke rumah sakit, kalau sampai terburu-buru, semua hal yang tadi saya sebutkan itu sudah disimpan. Jadi pakaian semua sudah di-packing di dalam tas. Terus BPJS, KIS, KTP, kartu keluarga sudah disiapkan di dalam satu map atau satu tempat begitu di dompet, supaya begitu ada tanda, ada gejala untuk mau melahirkan, hal-hal ini yang akan dibawa ke rumah sakit.
Mungkin itu yang perlu saya share untuk ibu-ibu di saat ini, karena ini bukan cuma untuk anak pertama. Karena kenyataan yang ada di rumah sakit itu, kalau anak pertama kami masih bisa memaklumi, mungkin tidak ada pendampingan dari orang tua atau keluarga atau suami, karena mungkin suaminya lagi tugas jauh atau bagaimanapun begitu. Tapi biasanya yang ibu-ibu yang sudah melahirkan anak kedua, ketiga, empat, kadang masih kelupaan juga, ada hal-hal yang penting yang harus dibawa masih kelupaan. Jadi ini menjadi penting bahwa pendampingan keluarga, suami, itu hal yang penting untuk mensupport psikologi ibu. Karena dimana kalau melahirkan terus tidak ada pendampingan dari keluarga, ini menjadi hal yang sangat mengganggu psikologi ibu itu sendiri dan mengganggu proses persalinan. Karena kebanyakan yang melahirkan tidak didampingi oleh suami atau keluarga, itu yang biasanya lebih gelisah, lebih rewel, karena itu psikologi ibunya itu bahwa tidak ada yang mungkin menyayangi dia atau tidak ada yang support dia. Itu yang kadang bisa mempengaruhi perilaku dari ibu itu sendiri, mempengaruhi daripada kejiwaan psikis ibu itu sendiri. Jadi dianjurkan setidaknya suami wajib mendampingi istri di saat melahirkan, kecuali mungkin suaminya lagi tugas keluar seperti mungkin angkatan itu yang tidak sempat untuk mendampingi istrinya, ya apa boleh buat. Tapi kalau suaminya ada di tempat, kami mohon dengan sangat bahwa pendampingan itu sangat penting untuk ibu. Karena kalau ibunya sehat, bayinya juga akan sehat, berarti keluarga juga akan aman. Mungkin itu saja yang ingin saya share hari ini. Ada pertanyaan atau apapun itu, silakan kembali ke channel YouTubeku untuk komen, like and share. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.